Buka Alkitab kita sama-sama. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Selalu saya katakan, mencintai bukan hanya melakukan yang Yesus suka, tapi mencintai juga berarti berani meninggalkan apa yang Yesus gak suka. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan saudara di dada, dan sama-sama bilang sama saya harus berani melepaskan apa yang Yesus gak suka. Setiap minggu kita deklarasikan pernyataan ini, saya harus berani meninggalkan apa yang Yesus gak suka, supaya otomatis dalam hidup kita, kalau ada hal-hal yang Yesus gak suka mempengaruhi kita, ada hal-hal yang Yesus gak suka membujuk kita, roh di dalam kita otomatis menolaknya, karena kita mendeklarasikannya, saya berani meninggalkan apa yang Yesus gak suka. Amin. Karena waktu kita berani meninggalkan apa yang Yesus gak suka, berarti kita makin dekat untuk berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Amin. Great. Nah, hari ini kita masuk dalam pembahasan ke-15. Wow, udah hampir setengah pembahasan kita selesaikan. Dan saya sedang membahas, janganlah sampai kita tidak memahami kelahiran baru. Sama-sama bilang sama saya kelahiran baru. Sama-sama bilang sama saya born again. Persoalannya, ada banyak orang gak pernah peduli dengan dilahirkan kembali. Bahkan kalau kita mau jujur, ada banyak gereja tidak mengajarkan lagi tentang kelahiran kembali. Ada banyak orang pikir yang penting saya percaya Yesus, yang penting saya sudah dibaptis, yang penting saya masuk gereja, itu cukup. Gak usah aneh-aneh. Ada orang-orang yang berkata, itu kan kelahiran kembali hanya soal doktrin dari gereja-gereja tertentu. Saya percaya ini bukan doktrin, saya percaya ini perintah Tuhan Yesus. Yang setuju sama saya katakan perintah Tuhan Yesus. Sehingga kita jangan sampai terpengaruh, jangan sampai kita menolak, jangan sampai kita tidak menerima dilahirkan kembali. Karena sekedar percaya Yesus itu baik. Saya percaya Yesus itu baik. Yang setuju sama saya katakan itu baik. Saya percaya ke gereja itu baik. Yang setuju sama saya katakan itu baik. Saya percaya dibaptis juga itu baik. Sama-sama bilang sama saya itu baik. Tetapi percaya Yesus ke gereja dibaptis belum cukup. Kenapa belum cukup? Karena kalau kita pelajari, ada banyak orang yang udah percaya Yesus pergi ke gereja, lalu dibaptis, tapi berzina jalan terus. Ada nggak orang udah ke gereja, udah percaya Yesus, udah dibaptis, masih berzina? Ada? Di sini ada nggak orang yang tolong lambaikan tangan? Haleluya, udah pindah gereja pendeta. Ada nggak orang udah percaya Yesus, udah masuk gereja, udah dibaptis selingkuh? Ada pendeta, dia bawa lari suami saya pendeta. Halo? Ada nggak orang udah percaya Yesus, udah masuk gereja, udah dibaptis, pacaran sama orang yang tidak seiman? Ada nggak orang udah percaya Yesus, udah dibaptis, udah pergi ke gereja, nipu orang Kristen? Saya salah satunya korbannya pendeta. Jadi artinya sekedar dibaptis, percaya Yesus, masuk gereja nggak cukup. Makanya Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali. Kalau Yesus bilang kamu harus, artinya sama-sama bilang saya harus. Kalau Yesus bilang kamu harus, artinya kalau Yesus bilang kamu harus, artinya kalau Yesus bilang kamu harus, artinya saya harus. Sama-sama bilang saya harus dilahirkan kembali. Amin. Nah, ini yang kita mau belajar. Klik. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 15 bilang begini, di bawah judul perikop percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi Nikodemus bukan sekedar an ordinary Jew. Dia bukan sekedar orang Yahudi biasa, tapi dia orang Farisi. Dan dalam kedudukan sebagai orang Farisi, dia bukan sekedar orang Farisi biasa, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan dia is a doctor of law. Dia pengajar hukum Taurat. Jadi dia bukan hanya Farisi, tapi dia juga ahli Taurat. Klik. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus. Pertanyaan saya, kenapa dia datang pada waktu malam? Dia nggak mau kelihatan orang banyak. He is secretly Christian. Dia Kristen yang diam-diam. Sama-sama bilang sama saya Kristen yang diam-diam. Bilang sama sebelah saudara, kayak lu gitu.
Ada banyak orang gak mau ketahuan orang sebagai orang Kristen. Sekali-sekalinya dia datang ke gereja cuma kalau Natal. Saya orang bilang, lu Kristen, kok gak pernah ke gereja? Agen rahasia. Saya percaya jadi Kristen gak bisa diam-diam. Sama-sama bilang sama saya, jadi Kristen gak bisa diam-diam. Sebab Alkitab berkata kamu akan bercahaya seperti bintang yang bersinar terang di tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya. Sama-sama bilang saya harus bersinar. Amin. Ada banyak orang yang secret agent Christian. Dia cuma datang kalau Natal, kalau Paskah. Nama Kristennya Kristen Napas, Natal dan Paskah. Ya. Ada lagi jenis Kristen yang berbeda, yang cuma datang sebulan sekali, pas kalau perjamuan kudus. Jadi buat dia perjamuan kudus seperti obat kuat gitu. 3 minggu hidup tanpa Yesus lemas. Tiba-tiba datang, mana obat kuat gue, mana obat kuat gue. Diambil roti, dia minum, kadang-kadang 2 diambil supaya lebih kuat. 3 minggu dia gak ke gereja lagi. Setiap kali dia perjamuan kudus, dia bilang, Tuhan sampai jumpa minggu depan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia pikir perjamuan kudus cukup untuk 1 bulan. Saya percaya ke gereja harus tiap minggu. Sama-sama bilang saya harus ke gereja tiap minggu. Kita ibadah itu cuma seminggu sekali, saudara. Mau ada acara apapun, gereja harus nomor 1. Karena cuma seminggu sekali, saudara. Jangan jadi secret agent Christian. Ada yang cuma Natal dan Paskah doang, ada yang cuma sebulan sekali kalau perjamuan. Setiap kali perjamuan dia bilang, Tuhan sampai berjumpa bulan depan. Kiranya Tuhan gak sibuk, saya gak sibuk. Di antara kita jangan saling mengganggu. Nah, he is Pharisee. Dia orang Farisi. Dia pengajar ahli Taurat. Tapi dia secret believers. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, bayangkan, sebagian ahli Taurat menyebut Yesus penyesat. Sebagian ahli Taurat menyebut Yesus kerasukan Beelzebul. Tapi luar biasa Nikodemus menyebut Yesus apa? Rabi, guru. Kami tahu kau datang sebagai guru yang diutus Allah. Bayangkan, he knows exactly. Jesus is the messenger of God. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan jika Allah tidak menyertainya. So he know Jesus is from God. Amin, saudara. Jadi pengetahuannya tentang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, pengetahuannya tentang Yesus luar biasa. Tetapi lihat apa yang terjadi. Waktu dia ngomong sama Yesus, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia apa saudara? Tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat aja enggak, apalagi masuk. Setuju? Klik. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Pertanyaan saya, logis enggak Nikodemus menjawab begitu? Sangat logis. He never heard about term born again. Dia nggak pernah dengar tentang terminologi born again, dilahirkan kembali. Sehingga logis sekali untuk dia bilang, haruskah aku yang sudah tua masuk ke dalam rahim ibu lalu dilahirkan? Berarti ibunya masih hidup. Kalau ibunya udah nggak hidup, dia kubur dulu, baru muncul dari kubur. Logis nggak? Logis. Itu namanya logika daging. Logika daging bilang apa? Kalau kamu baik sama saya akan baik sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya akan balas kamu. Itu logika daging. Logika daging bilang, pendeta kalau dia terus nyakitin saya itu saya mesti kalah. Lama-lama saya diinjek-injek. Itu logika, logis banget. Tapi itu logika daging. Suami saya udah nyakitin saya, suami saya udah ngecewain saya, terus saya harus bertahan. Maaf pendeta,
laki-laki di muka bumi. Gak cuma satu-satunya. Kebetulan mantan saya masih nungguin saya. Najis. Bu, itu memang masuk logika, Bu. Logis, tapi logika daging. Pendeta ini zaman modern, pendeta. Kita kalau pacaran gak ngeraba-rabaan, gak mencet-mencetan. Lu pikir boneka? Main pencet sana, pencet sini, raba sana, raba sini. Itu bikinnya dunia modern, pendeta. Mungkin kita bisa terima secara logika kalau logikanya kita pakai logika daging. Tapi saya percaya kenapa Alkitab bilang kamu harus dilahirkan kembali, karena ada logika lain yang bernama logika sorgawi. Sama-sama bilang sama saya logika sorgawi. Sama-sama bilang logika sorgawi. Sama-sama bilang logika sorgawi. Yang Yesus sedang tawarkan adalah logika sorgawi. Bahwa manusia lama kita mati, tapi bukan lagi kita yang hidup, Kristus yang hidup dalam kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kenapa kita harus dilahirkan kembali? Supaya gaya pikir logika daging kita mati, sehingga yang hidup logika sorgawi. Sama-sama bilang logika sorgawi. Yusuf dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan pemerkosaan. Tapi dia punya logika surgawi. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakan untuk kebaikan. Daud dimaki, dihina, dibully sama Goliat. Anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Tapi dia punya logika surgawi. Logika dagingnya bilang Goliat lebih besar, Goliat lebih lengkap persenjataannya, Goliat lebih berpengalaman. Itu yang Saul khawatir. Saul bilang sama Daud, kau masih terlalu muda. Sementara dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Berarti Saul punya logika daging. Daud gak pakai logika daging. Daud berdiri di depan Goliat dan bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan bintang, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia bilang apa? Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu kepada burung-burung di udara, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan Allah itu menyelamatkan kita dengan kemenangan yang gilang gemilang. Katakan amin. Saudaraku, baik Maria, baik Yusuf punya logika sorga. Waktu malaikat berkata, engkau akan mengandung dan melahirkan anak, padahal dia baru usia 14-15 tahun. Logika dagingnya bilang bagaimana mungkin, sebab aku belum bersuami. Tapi waktu dijelaskan oleh malaikat, muncul logika surgawinya. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Artinya hamba Tuhan bukan berpikir dengan logika daging yang melemahkan, tapi hamba Tuhan berpikir tentang logika sorga yang tidak dapat membatasi kuasa Allah yang sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang logika sorga. Yusuf punya logika sorga. Awalnya dia punya logika daging. Istri saya, calon istri saya, tunangan saya hamil. Siapa anak muda laki-laki yang belum nikah? Tolong lambaikan tangan. Anak muda laki-laki yang belum nikah. Gak usah sok laku lu, kalau belum ya angkat tangan aja. Siapa anak laki-laki yang belum menikah? Saya mau ngomong sama yang cowok-cowok ya. Kalau tiba-tiba cewek lu telepon, sayang, ada berita bahagia. Apa sayang? Aku hamil. Terus kan sudah bilang, kok bisa? Kan kita gak pernah ngapa-ngapain. Bener sayang, ini dari Roh Kudus. Saya mau tanya yang cowok-cowok ini, ada yang percaya nggak? Pret. Ada cowok yang percaya? Nangis lo langsung. Gak nyangka. Baca Alkitab, pelayanan di gereja, jadi singer, awesome cat trainer,
Kadang-kala pelayanan juga di remaja, di pemuda, sampai ibu-ibu. Gak taunya. Seperti gawang Indonesia kebobolan. Otomatis yang pertama ada dalam diri Yusuf adalah logika daging. Dia bermaksud menceraikan Maria secara apa? Diam-diam. Jadi kok ada masalah kita mengeluh, disakitin orang kita emosi, dikhianati orang kita dendam. Saya beri nama, kok masih pakai logika daging. Tapi waktu malaikat menjelaskan kepada Yusuf, Yusuf mulai switch kepada logika sorgawi. Dia mengambil Maria sebagai istrinya karena kuasa Tuhan menaunginya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Logikanya logika daging. Tapi apa yang dilahirkan dari roh adalah apa? Roh. Artinya logikanya logika Roh Kudus. Logikanya logika sorgawi. Karena roh berasal dari sorga. Klik ayat 7. Janganlah engkau heran, don't be amazed. Karena aku berkata kepadamu, kamu dilahirkan kembali. Lihat apa akibatnya. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Artinya orang-orang yang dilahirkan kembali hidupnya mengagumkan. Amin. Bayangkan kau disakiti tetap bersyukur. Bayangkan kau menghadapi tekanan tapi tetap bersemangat. Sampai orang bingung, gila kali ini orang. Tantangannya bertubi-tubi tapi tetap semangat. Kita bilang karena Tuhan yang di dalam saya akan memberi kemenangan yang gila gembira. Saya katakan amin. Orang sampai amazed lihat hidup saudara. Ini orang udah disakiti orang gak dendam. Terus kita bilang buat apa saya dendam? Malah akan menambah beban buat hidup saya. Lu gak punya perasaan lu. Udah diomongin, difitnah. Lu tetap baik sama semua orang. Kita bilang karena Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Rumah dipahat. Kalau tidak ada makan, cari ikan. Kalau orang berbuat yang jahat, Tuhan robah untuk kebaikan. Amin. Sama-sama bilang mengagumkan. Saudara-saudara di rumah ketika live chat saudara, orang yang dilahirkan kembali hidupnya mengagumkan. Orang akan heran. Dan kadang-kadang kita juga heran sendiri. Orang bilang gila, penghasilan lu cuma 5 juta. Sempet-sempetnya lu kembalikan perpuluhan. Sempet-sempetnya engkau pelayanan, sempet-sempetnya engkau nolong orang miskin. Sampai kita juga bingung, saya juga gak tahu dari mana. Ada saja berkat Tuhan dicurahkan luar biasa. Sementara ada orang yang hidupnya khawatir terus gitu. Aduh jangan gini, gue kekurangan. Makanya saya bilang orang yang dilahirkan kembali hidupnya akan membuat heran orang lain. Karena selalu ada kekuatan yang Tuhan sediakan. Sama seperti angin. Kita nggak tahu dari mana dia datang, kita nggak tahu di mana dia pergi, tapi kita merasakan damainya. Haleluya. Yes, selanjutnya. Coba lihat. Dikatakan, Nikodemus menjawab, katanya bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ini yang saya bilang mengagumkan. People will amaze, heran, kagum. Lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Ayat 10. Jawab Yesus, you are the doctor of law of Israel. Engkau adalah pengajar Taurat Israel. Dan engkau tidak mengerti hal-hal itu.
Aku berkata kepadamu, Yesus ulang sekali lagi, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kamu bersaksi tentang apa yang kami lihat, tapi kamu tidak menerima apa? Kesaksian kami. Nah, ini kuncinya, kamu tidak percaya. Sama-sama bilang sama saya, kuncinya percaya. Makanya Paulus bilang, hidup yang kujalani sekarang bukan karena melihat, tapi karena percaya. Orang yang dilahirkan kembali, manusia lamanya mati, sehingga dia hidup, tapi Kristus yang hidup dalam hidupnya. Dia hidup oleh firman dan Roh Kudus. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata tentang kamu tentang hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata kepada kamu tentang hal-hal surgawi? Ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, itu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Saudara tahu nggak kisah itu? Bangsa Israel mengeluh bersungut-sungut, lalu dipagut ular. Lalu Musa berseru kepada Tuhan dan Tuhan bilang, ambil ular, taruh di tongkat, tinggikan, angkat, semua orang yang melihat ular di tongkat itu akan sembuh. Sampai hari ini logonya apotik, tongkat pakai ular, betul? Dari mana logo itu? Dari peristiwa ini, karena peristiwa kesembuhan pertama adalah cerita dalam kisah Musa. Pertanyaan saya, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Orang dipagut ular, ngelihat ular di atas tongkat, tiba-tiba sembuh. Itu yang Yesus mau bilang. Kalau anak manusia ditinggikan, hal-hal yang ajaib akan Tuhan nyatakan dalam kemuliaan. Yesus katakan amin. Itu yang namanya logika sorga. Alkitab bilang yang tidak pernah aku pikirkan, Tuhan sediakan bagi aku. Haleluya. Klik. Makanya bagian terakhir bilang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, setiap orang yang beriman kepadaku, setiap orang yang mengandalkan aku beroleh hidup yang kekal. Klik. Karena itu saya simpulkan begini, hidup Kristen tidak dapat dipisahkan dari kelahiran kembali. Kalau kita pisahkan hidup Kristen dari kelahiran kembali, maka hanya tetap akan jadi agama. Tapi justru ketika hidup Kristen ada dalam kelahiran kembali, hidup Kristen akan penuh dengan pengalaman sorgawi. Karena logika kita logika sorga. Kita gampang sabar, kita gampang tenang, kita gampang taat dan jalan pada jalannya Tuhan. Klik. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Berarti saya harus dilahirkan kembali. Amin. Great. Nah, saya simpulkan begini, adapun elemen dasar dari dilahirkan kembali, apa maksudnya elemen dasar di sini? Artinya, kalau saya tanya sama setiap orang Kristen di gereja, apakah kamu sudah dilahirkan kembali? Sebagian besar akan berkata, yes I do. Tapi kalau saya tanya, apa buktinya? Sebagian saudara bilang, I go to church. Tapi kita mesti punya tanda yang jelas. Sama-sama bilang sama saya, tanda yang jelas. Dan ini adalah measurement kita, ini cara kita ngukur. Jadi pulang dari gereja sudah bercermin. Ada 5 elemen dasar yang harus setiap orang percaya miliki sebagai tanda bahwa dia sudah dilahirkan kembali. 1, transformation. Sama-sama bilang perubahan. Tapi perubahan di sini harus perubahan yang signifikan. Karena kalau sekedar perubahan namanya change. Ada orang yang bersaksi, pendeta saya puji Tuhan udah sangat berubah. Dulu saya kalau merokok pendeta, aduh gila pendeta. Sehari 3 bungkus, tapi puji Tuhan setelah Yesus selamatkan saya cuma sehari 1 bungkus. Itu bukan perubahan. Itu namanya LBD, tahu LBD? Lebih baik dikit. Apa saudara? Dulu pendeta, aduh gila saya pendeta. Selingkuh sana, main perempuan, check in di hotel, aduh ngaco pendeta. Puji Tuhan setelah Tuhan robah saya cuma tinggal punya 1 piaraan. Itu bukan transformasi. Itu apa saudara? Lebih baik dikit. Dulu saya pendeta,
pacaran, aduh nggak karu-karuan. Tiap malam, waduh hubungan seks ini, aduh puji Tuhan sekarang cuma kalau Sabtu aja. Itu namanya bukan perubahan. Itu bukan transformasi. Itu namanya LBD, lebih baik di. Dulu suami saya pendeta, wah saya lawan, saya maki, saya lempar asbak, puji Tuhan. Sekarang udah gak pernah lagi, cuma sekali-sekali saya gigit dia kalau saya kesel. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, hidup Kristen transformasi. Apa yang namanya transformasi? Perubahan signifikan. Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku jauh melebihi segalanya. Itu yang namanya transformasi. Tadinya saya berjalan menuju dunia dan kesenangannya. Sekarang saya berbalik. Karena bagi saya Kristus yang paling utama. Sama-sama bilang transformasi. Coba lihat ayat ini. Ayat ini bilang Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan bukan juga lebih baik dikit. Tapi apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga sekarang kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Berarti kita hidup bukan cuma enak, untung, menyenangkan, tapi kita hidup untuk menjadi berkat. Jelas ya? Sama-sama bilang transformasi. Siapa yang siap transformasi untuk Tuhan? Amin. Right. Yang kedua, adapun elemen dasar yang dilahirkan kembali regeneration atau pembaharuan. Apa bedanya? Transformasi membutuhkan perjuangan. Sama-sama bilang sama saya, transformasi membutuhkan perjuangan. Tapi regeneration itu membutuhkan penyerahan. Sama-sama bilang membutuhkan penyerahan. Pembaharuan bukan kita yang kerjakan, tapi Roh Kudus. Karena transformasi mulai dari kesadaran. Tapi pembaharuan mulai dari hati. Sama-sama bilang mulai dari hati. Sehingga sesuatu yang tadinya berat sekarang menjadi menyenangkan. Aduh, dulu saya kalau mesti ngampunin orang tuh kayaknya deg-degan gitu pendeta. Tapi sekarang Tuhan sudah perbaharui hati saya. Saya disakiti orang, dicurangi orang. Saya ngerti. Karena saya tahu Tuhan yang akan bela saya. Tuhan robah setiap ratapan menjadi tari-tarian. Dulu saya kalau kepepet bohong pendeta. Susah banget untuk tidak bohong. Tapi sekarang sebaliknya pendeta, saya kalau bohong deg-degan. Pak, Bu. Soalnya kalau sekarang nih bohong, deg-degan gak? Oh ya? Sampai gak berani jawab begitu. Ini master-masternya semua rupanya. Nanti saya gini, enggak tuh. Iya kan? Ketika pembaharuan budi, saya ngelawan suami aja deg-degan. Kalau saya ngelawan suami masih tenang, something is wrong with you, Bu. Setelah kasar sama istri itu gak bisa tidur gitu. Aduh, saya salah nih. Gak seharusnya. Ini kan teman pewaris tahta kasih karunia, masa saya kasar sih? Ada bapak-bapak lihat saya gini. Aneh-aneh aja. Karena ada orang yang selalu pikir, kalau saya kasar sama suami saya, dia memang layak dikasarin. Kalau saya ngelawan sama suami saya, tapi suami saya kadang-kadang kepala batu, dia layak digituin. Kalau saya kasar sama istri saya, memang kalau dia gak dikasarin, dia injek-injek kepala saya, pendeta. Selama tindakan yang salah engkau benarkan, namanya belum ada pembaruan. Yang ada namanya apa saudara? Kepala batu. Jelas? Coba lihat ayat ini. Titus 3 ayat 4 sampai 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, nyata apa saudara? Bukan kekuatan kita, tapi kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya pada manusia. Pada waktu itu dia telah apa? Menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik, perjuangan baik, usaha baik kita yang telah kita lakukan, tapi karena anugerahnya, rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh apa? Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, with changing your heart. Merubah kerinduan-kerinduan kita. Bukan hanya untuk sukses, untuk berhasil,
untuk menjaga harga diri kita, tapi supaya memuliakan Kristus. Amin. Ayat 6. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita, apa saudara? Orang yang dibenarkan oleh kasih karunia berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Klik. Yang ketiga, elemen dasar dari dilahirkan kembali adalah apa? Obedience. Sama-sama bilang sama saya, obedience. Obedience itu apa? Ketaatan. Pertanyaan saya, taat susah nggak? Taat susah nggak? Tergantung kepada siapa. Betul? Saya ketemu teman SMA saudara. Bud, udah lama gua nggak ketemu lu. Kerja apa lu sekarang? Gua Kapolda bos di Makassar. Oh ya? Gua minggu depan mau ke Makassar. Datang, gua jemput. Dia jemput kita di bandara. Teman SMA. Dia jemput kita di bandara, udah jadi Kapolda. Selesai dia jemput, dia bilang, gua ajak lu ya keliling-keliling Makassar. Kita kulineran sekalian. Saya tanya sama saudara, saudara mau ikut nggak? Ikut. Kenapa? Dia Kapolda. Dia ngatur semuanya, pasti beres, saudara. Setuju? Sebaliknya saudara ketemu teman saudara, teman SMA, Budi. Bud, gimana Bud? Gue sekarang di Makassar. Oh iya. Mulai kapan lo tinggal di Makassar? 3 hari yang lalu. Oh iya, minggu depan gue mau ke Makassar. Gue jemput ya. Dia jemput. Dia bilang, gue mau ajak lu jalan-jalan di Makassar. Hah? Gila lu? Baru 3 hari tak gue kesasar lagi. Ngerti gak saudara? Tergantung siapa yang ngajak. Tapi saya percaya, untuk sesuatu yang benar kalau kita ikutin semua pasti asik. Dalam hidup saya yakin ikut jalan Yesus hasilnya memuaskan. Sama-sama bilang ikut jalan Yesus hasil memuaskan. Gak perlu berontak. Jalannya mungkin gak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi yang dia sudah sediakan pasti yang terbaik. Sama-sama bilang saya memilih untuk taat. Orang yang dilahirkan kembali gak mau aneh-aneh. Orang yang dilahirkan kembali dia gak mau hidup untuk dirinya. Orang yang dilahirkan kembali, yang dia pikirkan bagaimana saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, saya berjalan terus sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kemuliaannya dinyatakan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Yang keempat, yang selanjutnya ayat firman Tuhan bilang apa? Yohanes 8 ayat 31-32. Maka tanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah muridku. Kamu taat, kamu benar-benar murid. Ada yang benar-benar murid, ada yang pretend as disciples, ada yang murid bohong-bohongan. Murid apa saudara? Kelihatannya dia murid, pakai kalung salib, sudah dibaptis, pergi ke gereja, tapi apa-apa kepahitan, apa-apa benci, apa-apa balas yang jahat dengan yang jahat. Itu namanya pretend. Murid yang bohong-bohongan. Klik. Dan kamu akan mengetahui kebenaran kalau kamu taat, kamu tetap dalam firman-Ku, dan kebenaran itu akan memberi kemerdekaan buat kamu. Haleluya. Klik. Yang keempat, adapun elemen dasar dari dilahirkan kembali adalah apa? Discernment. Apa itu discernment? Terlatih untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Klik. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang apa? Dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan yang jahat. Yang jahat. Ada di sini yang sering ditipu orang? Kalau kita sering ditipu orang, lama-lama dari senyum orang kita udah tahu nih penipu. Karena lama-lama kita pengalaman. Sekali kita ditipu, 2 kali kita ditipu, 3 kali kita ditipu, 4 kali kita ditipu, 5 kali ditipu, 6 kali baru dia senyum. Oh, lo mau nipu gue ya? Gue udah keseringan ditipu bos. Tapi kalau kita gak pernah ditipu, kita belum terlatih. Lihat orang nangis, kita nangis lebih keras. Saya lagi ada masalah. Oh ya, kamu ada masalah. Sampai yang mau nipu kita, dia mesti elus-elus kita. Udah tenang dulu pendeta.
Makanya orang yang dilahirkan kembali tidak mudah digoncang-gancingkan oleh keadaan. Karena kita terlatih. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan ilahi. Amin. Makanya Paulus bilang sama Timotius, latihlah dirimu beribadah. Sama-sama bilang terlatih. Karena orang yang terlatih akan kuat menghadapi banyak hal. Contoh, ada orang yang bangun pagi push up 100 kali. Ada orang yang bangun pagi push up 20 kali. Ada orang yang bangun pagi push but never up. Semua tergantung dengan apa? Sama-sama bilang sama saya latihan. Orang kalau ngerti how to swim, orang kalau udah terlatih untuk berenang, lihat kolam renang asik aja. Tapi orang kalau belum terlatih untuk berenang, lihat kolam renang takut kecebur. Anaknya diteriakin, jangan mati kecebur. Tapi orang kalau udah terlatih untuk berenang, santai aja dia berenang. Karena apa saudara? Terlatih. Jadi hidup ini bukan soal berat atau tidak. Hidup ini soal terlatih. Makanya Paulus bilang apa? Aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Orang-orang yang dilahirkan kembali melewati angin ribut sekalipun dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia menyelamatkan aku dengan luar biasa. Katakan amin. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Adapun elemen dasar dari dilahirkan kembali, satu, transformation. Sama-sama bilang sama saya perubahan. Regeneration, sama-sama bilang sama saya pembaharuan. 3, obedience, sama-sama bilang sama saya ketaatan. 4, discernment, sama-sama bilang sama saya terlatih. Dan yang kelima, orang yang dilahirkan kembali, fruitfulness, hidup yang berbuah. Alkitab berkata, tanaman yang sudah berbuah akan dibersihkannya, dan tanaman yang tidak berbuah akan dipotongnya. Alkitab bilang, aku menetapkan engkau untuk pergi dan menghasilkan buah. Alkitab berkata, dari buahnya lah seorang dikenal. Buah apa yang Kristus maksudkan? Coba lihat Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Pohon pisang tidak harus dipaksa untuk dapat mengeluarkan buah pisang. Tapi pohon pisang yang terawat dengan baik pasti berbuah. Sama-sama bilang sama saya pasti berbuah. Orang yang dilahirkan kembali, saya tidak bilang dia sempurna, tapi dia mengeluarkan buah-buah yang matang, sehingga orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sama-sama bilang saya harus dilahirkan kembali. Sama-sama bilang saya harus dilahirkan kembali oleh roh dan firman. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Oh Yesusku, semua katakan dengan bangga sekali Yesus. Yesus yang memulihkan, Yesus yang memperbaharui, Yesus yang memberi kekuatan. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya. sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Firman Tuhan tegas bilang kamu harus dilahirkan kembali. Karena seringkali kita hidup dengan logika daging yang membuat kita gampang kepahitan, yang membuat kita jadi sama dengan dunia ini, yang akhirnya mendorong kita mengambil keputusan-keputusan bodoh dan liar. Alkitab berkata biarlah kita menerima pembaharuan budi, sehingga kita dapat tahu mana yang kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di hadapan Allah. Sehingga itu doamu, taruh tangan kananmu di dada.
Dilahirkan kembali adalah perubahan total. Dari mengandalkan logika daging menjadi orang-orang yang ada dalam logika sorga. Apa itu logika sorga? Meskipun disakiti, meskipun dilukai, kita mengampuni. Meskipun dalam tekanan, meskipun dalam masalah, kita tetap melakukan firman. Kita tetap tahu Tuhan kita hebat, dahsyat, dan luar biasa. Kita menjadi orang-orang yang terlatih. Karena kita gak hanya mencari kesenangan, kenikmatan, dan keuntungan, tapi kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Manusia sombongmu itu, manusia kepala batumu itu, manusia egoismu itu, manusia merasa benarmu sendirimu itu harus mati bersama Kristus. Setiap saudara yang didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada. Sekarang sudah boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, kami mau dilahirkan kembali. Manusia daging kami mati dan turut disalibkan bersama Kristus. Sehingga kami hidup, tapi bukan lagi kami yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam kami. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Ampuni kami kalau selama ini kami berpikir secara daging, dalam logika-logika daging. Tapi sekarang angkat kami dalam kemuliaan-Mu, sehingga kami berjalan dalam logika sorgawi, yang memahami jalan Tuhan, anugerah Tuhan, dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, renungkan hal sederhana ini. Kenapa engkau panik? Kenapa engkau kecewa? Kenapa engkau tertekan? Kenapa engkau hidup dalam kepahitan? Kenapa engkau kompromi dengan dosa? Kenapa kau sakit hati? Kenapa kau dendam? Kenapa kau tersinggung? Kenapa kau kecewa? Karena kau berpikir secara daging. Tapi mulai hari ini boleh nggak kita punya logika sorgawi? Biar Kristus yang atur hidup kita. Sehingga kita berkata seperti Alkitab katakan, kami memiliki pikiran Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Tidak lupa hamba juga doa buat yang sakit. Saudara-saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Segala virus, bakteri, kuman keluar dalam nama Yesus. Segala infeksi, peradangan sembuh dalam nama Yesus. Segala serangan-serangan setan hancur dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan bekerja. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sakit kepala disembuhkan. Mata, telinga, hidung, tenggorokan sembuh dalam nama Yesus. Jantung, paru-paru, mah, liver, ginjal sembuh. Kolesterol, darah tinggi, asam urat, asam lambung sembuh dalam nama Yesus. Cancer, aku kutuk sampai ke akar-akarnya sembuh dalam nama Yesus. Kemandulan pada pria, kemandulan pada wanita sembuh dalam nama Yesus. Alergi sembuh dalam nama Yesus. Sesak napas sembuh dalam nama Yesus. Yesus kami tidak berubah dulu kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Yesus menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara. Ya Kristus, jaga para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela nyatakan kemuliaan-Mu. Gereja-Mu di tempat ini
Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Terima kasih Bapa. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Sehingga kami semua yang menerima firman, kami disadarkan, kami tidak boleh menolak, dilahirkan kembali. Sehingga hidup kami dipenuhi dengan kuasa kemuliaan Kristus. Untuk kami tetap dapat menuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.